Saya share screen. Yang pertama adalah ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan, Bu. Yang pertama kali kalian harus ingat, batas akhirnya adalah 28 Februari. Itu perlu dicatat, ya. Dan kalian harus upload sebelum 28, at least 3 hari sebelumnya lah, 3-4 hari sebelumnya. Kenapa? Kalau kalian mau tanggal 28, biasanya bottleneck. Susah kita masuk. Oke ya, itu ya yang perlu jadi catatan pertama ya. Ya, Bu. Oke, kemudian yang kedua, nanti kalian harus mendapatkan ketuanya ya, akun dari operator PT. Nanti bisa lewat saya, nanti tulis aja siapa, namanya siapa, nanti akan saya minta di universitas. Kemudian ada akun dosen pendamping. Akun dosen pendamping, nanti ini semuanya akan didaftarkan oleh operator perguruan tinggi ya. Kemudian ini kayaknya sudah lah, nggak apa-apa lah ini. Nah, sekarang yang sesuai dengan mata kuliah MPPL itu ada 3. Iya, Nak. Maaf ya, banyak gangguan. Yang sesuai dengan MPPL, Nak, minta kakak dulu, Nak. Iya, minta kakak temenin sebentar. Nani, minta tolong dong, Nani. Aisyah. Oke, jadi ada PKMM kewirausahaan, ya, kemudian PKM bidang pengabdian kepada masyarakat, PKM penerapan iptek atau PKMPI, dan PKM tentang karsa cipta. 4 itu yang cocok dengan mata kuliah MPPL. Jadi kalian di kuliah MPPL ini proyeknya adalah proyek PKM. Jadi sekalian gitu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya kan? Kalian dapat proyek. Insya Allah kalau Allah meridhoi kalian lolos PKM, kalian dapat dana untuk PKM, ya. Nah, saya langsung masuk ke ini ya. Ini kan sudah kemarin ya. Langsung masuk ke PKM. Jadi ini sudah kemarin kalian ya. Mahasiswa S1 jumlahnya 3-5, pendanaannya 5-10. Nah, kemudian saya akan membantu kalian membuat proposal yang baik ya. Karena itu penting, proposal yang baik itu adalah salah satu penilaian awal ya. Itu ya. Nah, saya juga sudah, ini kan saya anggap kalian sudah selesai lah, sudah selesai membaca. Saya sudah membuat yang PKM dulu, PKMK, nah ini format yang kalian nanti saya share di layar dan di WA. Saya sudah membuat format template-nya, jadi kalian tinggal ngisi. Cara ngisinya bagaimana? Kalian harus baca ya. Cara ngisinya itu nanti kalian masuk ke sistem. Biasanya sistem itu nanti ada judul nih. Daftar isi, kalian tinggal isi, copy paste. Pendahuluan, kalian tinggal isi, copy paste, gitu ya. Nah ini adalah template-nya. Kalian bisa pakai ini. Ini untuk PKM yang K ya. PKM yang K dulu. Saya bikin semuanya. PKMK. Nah, PKMK hurufnya menggunakan Times New Roman. Jaraknya adalah 1,15. Ini saya 1,5 ya. Jadi nanti kalian perbaiki sendiri. Kemudian rata kiri, rata kanan ya. Layout menggunakan A4. Ini juga kalian harus ini sendiri. Nanti aturlah ya. Harus rapih ya, harus rapih. Nah, ini kalau PKMK itu kan kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa saja sih? Kewirausahaan itu apa saja? Kalau misalkan kalian punya produk, boleh gitu. Saya kalau buka ini lagi, bisa nggak sih? Kelihatan nggak ini? Ini kelihatan apa kalian sekarang? Word-nya, Bu. Tadi, Bu. Dokumennya, Bu. Tunggu. Berarti harus stop dulu baru buka. Wait a minute. Nah, untuk PKMK, kalau misalkan kalian sudah punya usaha, boleh itu. Tapi usaha itu harus yang unik ya. Usaha itu harus yang unik ya. Jangan usaha yang ya biasa-biasa aja gitu ya. Janganlah. Ya, tunggu nih mana nih PKM. Ini ada di sini. Untuk PKMK, PKMK.
Ini PKMR ya, PKMR bukan di kuliah ini ya, PKMR nanti di kuliah yang lain. Kuliahnya Pak Chandra itu PKMR. Kalau di sini empat yang tadi, PKM. Jadi yang pertama, proposal kalian harus rapih. Kemudian yang kedua, kalian harus menjelaskan sedetail-detailnya. Yang ketiga, kalau ada gambar, kalau ada diagram, masukkan biar berwarna gitu ya. Biar proposalnya itu ada warnanya. Kayak inilah, kayak proposal yang mereka bikin inilah. Ya kan? Ada begini gitu ya. Ya kan? Jadi ada gambarnya gitu, ada grafiknya, ada gambarnya, itu lebih bagus. Ada desainnya, ada lebih bagus. Jadi ini nah, PKMK itu boleh apa aja sih? Boleh barang baru. Cari yang different gitu ya, cari yang unik. Yang orang nggak terpikir. Motif produk boleh. Novel atau komik boleh. Animasi boleh. Kalau memang di antara kalian ada yang pintar animasi, kemudian mau membuat kewirausahaan tentang animasi, fine, it's okay, gitu ya. Produk jasa, misalkan ini event organizer, konsultasi, pengolahan data antar barang, oke. Tapi antar barang juga harus yang unik ya, jangan antar barang yang kayak JNE, apalagi GoSend, Gojek, itu sudah semua lah, cari yang lain gitu ya. Jadi itu boleh apa saja. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa menghasilkan karya kreatif, inovatif. Inovatif itu artinya orang lain belum memikirkan itu, kalian udah mikir. Dan bisa jadi bekal wirausaha kalian gitu. Setelah kalian punya studi, kalian bisa, ya kan? Kalian bisa menjadikan itu sebagai produk kalian gitu. Jadi harapannya dengan kalian ikut PKMK ini menjadi cikal bakal, ya, menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia. Ya, itu ya. Itu yang PKMK. Itu yang PKMK, jadi karena ini wirausaha, jadi harus ada produknya, ya, harus ada produknya, harus ada barangnya lah, gitu ya. Itu yang PKMK. Kemudian yang kedua adalah PKM. Yang kedua adalah PKM. Nanti saya minta habis ini masing-masing kelompok ini ya, perlihatkan judul kalian apa ya? Judul dulu. Nah, ini PKM PM. PKM PM ini adalah PKM pengabdian kepada masyarakat. Karena pengabdian kepada masyarakat, jadi kalian terjun langsung ke masyarakat. Apa yang mau diabdikan gitu? Apa saja? Boleh misalkan kalian sudah pernah bikin nih proyek-proyek kuliah. Misalkan ya proyek kuliah adalah cara belajar bahasa Arab misalkan ya, misalkan whatever lah yang kalian punya. Kemudian kalian pengen membuat aplikasi itu di kampung kalian misalkan, di masjid atau di Karang Taruna, boleh. Ya, jadi apa saja boleh kewirausahaan. Karena kalian adalah bidang IT, memang lebih baik yang kalian abdikan itu adalah produk IT, ya. Lebih bagus lagi kalau produk IT itu adalah produk yang sudah pernah kalian bikin gitu. Kalau misalkan belum sempurna Bu produknya, ya nggak apa-apa gitu. Karena kalian sudah punya paling nggak mock-up-nya, prototipe-nya ya kan. Dengan dana PKM PM ini kalian bisa memperbaiki itu. Ya. Jadi PKM PM ini tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat mitra. Jadi ada tenggang rasa, solidaritas. Misalkan nih, sekarang ini kan lagi musim-musim apa nih? Pandemi, semuanya online, ya kan? Misalkan kalian gini, cara pelatihan efektivitas pulsa atau kuota untuk orang tua murid SD di desa atau di kampung apa gitu. Boleh, atau misalkan apalah gitu yang kalian lebih tahu lah masyarakat ini di masyarakat gimana, atau cara menghindari konten-konten porno aksi dan pornografi untuk ibu-ibu PKK gitu ya kan, ibu-ibu biasanya nggak tahu kan gimana cara ngeblok gitu kan, boleh gitu ya, seperti itu. Jadi pengabdian masyarakat apapun lah bentuknya, atau kalian mau menerapkan aplikasi yang pernah kalian buat itu boleh, apa saja. Misalkan pendampingan
masyarakat nelayan untuk bisa membaca dengan aplikasi titik-titik, itu boleh ya. Itu yang PM. Maaf saya agak batuk. Kemudian nanti ini formatnya semua sudah saya bikinin ya, kalian tinggal isi tuh, enak banget tuh. Soalnya biasanya kalian kalau nggak dibikinin template salah-salah ngisinya. Nanti kalau ada yang detil-detil yang kalian nggak ngerti, kalian harus baca ya. Kemudian yang ketiga, penerapan iptek PKMPI. Ya, PKMPI ini kalau kalian sudah punya produk itu boleh juga. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Tapi kalau PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM apa tadi? PKM PM itu masyarakatnya tidak profit, ya kan? Misalkan nih RT, RW, lurah, apa ya? Kelompok belajar, Karang Taruna, apa namanya, Dewan Masjid dan sebagainya. Mereka tidak profit. Nah, kalau PKMPI ini sama seperti PKMPM, tapi mitra kita itu adalah mitra yang profit. Misalkan warung, misalkan kalian mendampingi warung Padang X biar biar bagus atau apalah gitu ya. Nah, itu PKMPI. Jadi cirinya bedanya di situ ya. Kalau PKMPM itu mitra kita adalah mitra non profit. Nah, kalau PKMPI penerapan iptek, mitra kita itu mitra yang dia punya profit. Jadi usaha-usaha kecil itu, UKM-UKM. Misalkan kalian punya boleh ngaji nggak? Tinggal PLH. Mau ngaji nih. Ya udahlah. Pakai masker ya. Ini udah. Jadi PKMPI ini mitra kita adalah mitra yang punya profit ya. Misalkan nih di sini ada contohnya sih. Misalkan ada bidan nih di desa kalian gitu ya. Kasih tas langsung ke itu. Sebentar ya, sebentar. Enggak sekarang. Enggak sekarang. Tapi kok ini sebentar. Nanti malam. Besok malam. Nanti malam aja. Iya, ya udah. Enggak sekarang. Besok. Enggak sekarang ya. Jadi Itu anaknya, Bu. Iya, ada gangguan biasa. Ini ya, jadi ruang lingkup PKMPI ini adalah memberikan bantuan iptek kepada mitra usaha. Jadi cirinya ini ya, mitra usaha ya. Mitra usaha ini bisa, kalau di sini contohnya bisa warung, bisa UKM, bisa juga bidan gitu ya. Kalau bidan itu perlu gitu ya, mantri dan sebagainya. Nah, tujuannya mana nih tujuannya? Nah, ini tujuannya adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia usaha. Jadi tahu bedanya ya antara PM dengan PI ya. Kalau PM itu mitranya adalah mitra non profit, kalau PI mitranya profit. Jadi kalian memberikan solusi untuk UKM atau mitra usaha yang lain, terserah. Tapi syaratnya nggak boleh ada hubungan keluarga ya, harus orang lain. Ada pernyataannya nanti. Itu ya, itu PKMPI. Kemudian yang terakhir adalah PKM PKM-KC. Nah, KC ini yang paling sering nih anak TI ini PKM-KC. PKM-KC itu whatever yang kalian mau bikin yaitu masukin PKM-KC lah. PKM-KC itu adalah karsa cipta. Jadi kalian aplikasi kalian cuma pengen bikin aplikasi aja, nggak mau berhubungan sama orang lain, capek gitu ya. Bikin aplikasi aja deh. Oke, itu berarti PKM-KC, karsa cipta ya. Nah, PKM-KC ini ide konstruktif berbasis karsa dan nalar. Walaupun belum jadi yang 100% gitu ya, tapi sudah ya paling nggak setengah jadi lah. Prototipe itu boleh juga sih, tapi prototipenya juga jangan prototipe yang cuman mock-up depan doang ya. Jadi PKM-KC ini syaratnya adalah kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Kalau yang kemarin PKM-KC yang lolos di TI itu misalkan pengenalan huruf hijaiyah itu lolos. Kemudian apa yang lolos lagi ya? Ini belajar bahasa Sunda. Belajar bahasa Sunda, belajar aksara ya, bukan bahasa ya, aksara ya. Aksara Sunda yang kayak aksara Jawa itu lolos. Kemudian kemarin PKM-KC yang lolos itu cara menentukan
lowongan kerja itu palsu atau tidak, itu lolos. Jadi apapun yang kalian pengen bikin gitu ya, asalkan itu bermanfaat buat orang lain, itu masuk ke KC. Ya. Jadi apapun. Jadi PKMKC ini dia di sini ya, keaslian ide. Ya. Jadi ide-ide yang simpel-simpel aja lah. Sekarang ini kan kondisi pandemi, banyak orang pengen apa misalkan. Misalkan kalian bikin cara belajar coding yang simpel buat anak-anak gitu. Misalkan ini ya, it's okay gitu. Jadi yang simpel-simpel tapi itu bermanfaat buat banyak orang, ya. Bukan menggunakan atau menerapkan karya yang sudah ada. Nggak boleh kalian misalkan ada di Google Play nih, saya ini deh, itu nggak boleh gitu ya. Harus kalau ini harus asli. Kalau PKM-PM tadi, misalkan kalian nih pelatihan internet sehat dengan menggunakan apa protokol apa gitu ya, TCP/IP boleh. Maksudnya pakai sesuatu yang sudah ada, tapi terkait dengan IT itu boleh kalian kalau PKMPI dan PKM PM ya. Tapi kalau KC ini harus asli bikinan kalian. Ya, karena dia adalah ini ide aslinya yang dinilai. Jadi ini ya, dirancang untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi mahasiswa berbasis IKT dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik sistem, desain, model, prototipe, produk kesenian, dan sebagainya. Itu adalah PKM KC. Ya. Nah, kemudian saya sudah membuat template. Wait a minute. Template semua ya dari kayak ini. Ini PKMKC, saya sudah bikin template-nya. Kalian tinggal isi. Ingat ya, ini jaraknya masih belum 1:1:15 ya, kalian cek ya. Kayaknya saya dari 1,5 deh. Ada pendahuluan, jadi pendahuluan ini uraikan latar belakang, alasan. Kalau misalkan KC, beri sedikit prototipe awal. Kalian bisa gambar pakai Scratch lah, pakai Scratch atau pakai apalah yang simpel-simpel gitu. Kira-kira nanti modelnya seperti ini gitu. Mock-up sederhana, mock-up simple gitu ya. Walaupun belum jadi barangnya, kira-kira nanti seperti ini loh. Jadi at least reviewer tuh bisa tahu, oh kamu mau bikin gini toh. Jangan semuanya berupa deskripsi, ya. Kemudian kalau misalkan kalian merasakan bahwa itu ada manfaatnya untuk masyarakat, bikin diagramnya, bikin kotak-kotak bahwa ini nanti begini gitu ya. Kemudian gambaran umum. Oh ini, maaf ya ini PKMK. Maaf ya, ini PKMK. Tadi saya ngomongnya KC ya, KC dulu deh. PI, PM, mana satunya lagi? KC. Loh. Oh ini belum saya ini ya, kok masih kewirausahaan ya? Ya adalah ini kewirausahaan dulu deh. Ya, jadi ini kewirausahaan. Nah, di sini kalian tinggal ngisi, ada metode pelaksanaan, kemudian ini yang tidak boleh ya, ada item yang tidak boleh masuk dalam RAP. Kayak ini nggak boleh nih. Kalau nggak boleh ya jangan dimasukkan. Nah, ini saya sudah bikinin juga rekapitulasi anggaran biaya, rekapnya ya. Nanti detailnya ada di bawah. Kemudian ada jadwal kegiatan, daftar pustaka ini sesuai dengan Harvard Style. Harvard Style seperti apa? Kalian nanti boleh baca di panduan. Hah? Layarnya masih bab 1, Bu. Masih bab 1. Sebentar ya. Kenapa begini? Tunggu. Layarnya masih bab 1. Apa tadi? Ada PKMKC dulu. Ini apa? Nah, ini ya PKMKC ya. Kelihatan ya? Jadi ini untuk isian begini, jangan cuma deskripsi, tapi kalau KC kalian bisa bikin scratch untuk prototipe awal lah. Kira-kira nanti ada fitur ini gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka, referensi, harus ada referensinya. Referensinya di sini bisa skripsi, tesis, disertasi, referensi gitu ya. Atau apa saja. Lebih bagus itu buku atau jurnal gitu ya. Tapi di sini nggak apa-apa sih, di sini dari internet juga nggak apa-apa, internet, brosur, media cetak nggak apa-apa. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan itu kayak metodologi ya. Kalian mau ngapain dulu? Yang di RPL kemarin ya.
requirement, habis itu analysis, habis itu design, habis itu coding, habis itu evaluasi misalkan. Nah, anggaran biaya ya yang dibolehkan adalah ini. Jadi kalian harus baca nanti. Ini dibolehkan nih. Saya sudah membuatkan di bawah. Kemudian yang tidak boleh, nah ini yang tidaknya saya ini ya, biar kelihatan ya. Yang tidak diperkenankan, biar kalian tahu. Yang nggak boleh, itu adalah ini, konsumsi macam-macam itu nggak boleh. Ini adalah rekapitulasi. Rekapitulasi itu kesimpulannya gitu ya. Rekapitulasi. Nanti ada detailnya ada di bawah. Terus dari kegiatan, jadwal kegiatan kalian tulis. Jadi bulannya cuma 3 bulan dikasih waktu. Daftar pustaka Harvard Style. Harvard Style itu yang kayak skripsi kita. Kemudian ini ada lampirannya. Nah, lampiran ini juga sudah saya bikinin nih. Ya Allah, rajin sekali saya ya. Nih, udah saya bikinin nih. Jadi kalian tinggal ngisi nih biodata ketua dan anggota, ya kan? Kemudian ini ada biodata dosen. Kemudian ini kelihatan ya? Kelihatan kan? Justifikasi. Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Ini adalah contoh ya, nggak harus seperti ini ya isinya ya, tapi ini contoh. Ini contoh sudah saya sesuaikan dengan kalian, dengan anak TI lah. Kalau di contoh di proposal kan ada cangkul, ada sapit, saya enggak lah, kita sesuaikan dengan TI. Jadi ini justifikasi anggaran. Kan tadi ada rekapitulasi anggaran ya, itu nilai total dari sini nanti rekapitulasi itu kan. Subtotal ini nanti masuk di rekapitulasi anggaran. Nah, justifikasi anggaran itulah adalah anggaran yang secara detail. Ini contohnya, nomor 1, sewa dan jasa. Apa nih yang perlu? Sewa software, jasa pembuatan produk. Paling enak itu sebenarnya TI. Kita bisa langsung jasa pembuatan produk 3 juta, boleh aja gitu ya. Kita kan menghargai otak kita, ya kan? Kita tidak beli barang gitu loh, tapi kita menghargai otak kita. Otak kita itu yang dibeli. Itu jasa pembuatan produk. Misalkan jasa maintenance, jasa testing, gitu-gitu aja itu lebih simpel lah. Nggak perlu mikir jumlahnya berapa. Ya. Kemudian ada bahan habis pakai. Ini contoh ya, kalian boleh seperti ini, boleh juga seperti kebutuhan kelompok kalian sendiri, ya. Jadi ini aja contoh. Misalkan kuota internet, ATK. ATK itu tidak boleh lebih dari 2 RIM, ya. Ada tadi penjelasan di atas, tidak boleh lebih dari 2 RIM. Kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Bahan pembuatan produk nyata, misalkan kalian butuh apa nih? Kamera nggak boleh, beli kamera nggak boleh, beli nggak boleh. Yang boleh itu jasa-jasa begitu. Kemudian bahan-bahan bentuk kebutuhan protokol kesehatan. Misalkan kalian mau ngadain pertemuan nih antar kelompok, kalian harus pakai masker, sanitizer, boleh tuh beli pakai dana ini. Transport lokal, boleh transport lokal untuk keperluan pembelian bahan, tapi ya bukan transport lokal untuk kalian pergi kemana, ke kafe dan sebagainya nggak boleh. Transport lokal ini hanya untuk keperluan pembelian bahan. Kemudian lain-lain, akses publikasi, server hosting, sewa server, sewa domain tuh boleh, ya. Kemudian ini adalah susunan tim kegiatan dan pembagian tugas. Ada surat pernyataan ketua pelaksana, tuh udah saya bikinin semua tuh, tinggal isi, ya. Ini yang PKM KC, ya. Saya stop dulu, saya lanjutkan yang PKM. Tadi habis KC, sekarang PKMK. Nah, PKMK ini karena dia kok KC lagi ya? Kenapa begini ya? Wait a minute, saya tutup dulu deh. Ini yang KC. Ini saya tutup dulu. Nah, ini aja. PKMK. Sekarang kelihatan ya PKMK ya? Kelihatan, Bu. Oke, nah PKMK yang tadi ya, bahwa kalian bisa apapun, mau jualan animasi, mau jualan yang pintar gambar itu, mau jualan web, tapi webnya yang unik lah, jangan web yang kayak biasa. Kalau web kayak biasa ya nggak unik lah. Jualan komik boleh gitu ya. Ini sudah semua. Nah ini juga yang tidak diperkenalkan. Ya kayak ini, kertas boleh, tapi harus maksimal 2 RIM. Tidak boleh ada perjalanan seminar luar kota. Kayak ini ya, ini kalian tinggal ngisi, transport lokal, kemudian ini kegiatannya, nah ini juga lampirannya. Nah ini contoh justifikasi anggaran ya, detailnya ya. Ini sama kayak tadi. Misalkan kalian perlu software, perlu aplikasi, bahan habis pakai, misalkan kalian perlu apa nih, USB flash, boleh. Kalian perlu dana untuk akses jurnal, misalkan boleh. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Ini contoh ya, enggak harus persis seperti ini ya. Bahan lainnya sesuai produk PKM, ATK,
pengen beli masker, sanitizer, boleh lah kalau mau ketemu kan memang itu harus wajib kan. Itu. Kemudian transportnya harus transport lokal ya untuk pembelian bahan. Kemudian ini nih lain-lain, biaya server, sewa domain, biaya pembuatan produk, pengadaan laporan dan sebagainya. Itu ya. Ini juga sudah saya buatkan nih untuk PKM. Ini apa tadi? K ya. Ini surat pernyataan ketua pelaksana. Apa lampirannya ini ya? Tunggu. Oh iya, ini aja ya. Surat pernyataan apa nih? Ketua pelaksana. Oke ya, itu yang PKMK. Saya tutup dulu PKMK. Nah, sekarang PKM PI. Sekarang PKMPI. Ini ya, PKMPI itu adalah penerapan iptek. Jadi ini mitranya itu mitra yang punya profit, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian punya foto, misalkan nih kalian saya mau bantu bidan di desa saya gitu. Bidan di desa saya kasihan nggak punya sistem informasi, boleh foto dulu, misalkan kalian foto rumah bidannya atau tempat bidannya gitu, kalian foto, masukin di proposal. Jadi proposalnya itu colorful gitu ya, nggak cuman tulisan-tulisan ya. Kemudian ada tinjauan pustaka, ya kayak tadi. Kemudian ini metode pelaksanaannya kalian juga bikin gitu ya. Jadi ini ada dokumentasi berupa video hasil rekaman saat acara berlangsung dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca anggaran biaya, ya. Ini ada anggaran biayanya. Yang tidak boleh juga ada nih honor untuk tim dosen, untuk tim dosen pihak ketiga tuh nggak boleh. Konsumsi nggak boleh. Beli kamera, ponsel nggak boleh. Penyusunan boleh, kalau buat kita boleh ya, karena kita PTS. Perjalanan luar kota, ya. Ini adalah rekapitulasi anggaran, resumnya ya, resumnya. Kemudian ini jadwal kegiatan, kalian tinggal isi. Nah ini lampirannya, karena lampirannya agak berbeda ya. Jadi lampiran di sini ada surat pernyataan dari mitra, ada gambaran iptek yang akan diterapkan. Jadi kalian desainnya, mock-up-nya, prototipenya, scratch-nya lah ya, scratch-nya sudah ada, dan ada denah detail lokasi mitra, ya ada. Jadi ini template lampirannya udah saya bikinin juga, ya ada biodata ketua dan anggota sendiri ya, ketua sendiri, anggota sendiri gitu ya. Kemudian ada biodata dosen pendamping, kemudian ada justifikasi anggaran. Nah ini untuk PKMPI ini misalkan sewa software, pembuatan produk, misalkan kuota dan sebagainya. Ini adalah contoh yang nggak harus seperti ini. Jadi nanti subtotal yang di sini masuk di rekapitulasi anggaran yang 4 tadi. Ini adalah tim ya. Jadi misalkan nama Umi Aziza, program studi teknik informatika, bidang ilmu informatika, alokasi, saya menyediakan alokasi 8 jam per minggu, misalkan. Oke, tugas saya apa? Tugas saya misalkan menyiapkan bla 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 gitu, boleh ya. Ini surat pernyataan ketua. Kemudian ini adalah surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra, ya. Karena ini adalah PI, jadi harus ada mitra. Misalkan kalian sama bidan atau mantri, ya bidan atau mantrinya yang harus ngisi ini, oke? Tulisan tangan Bu, nggak apa-apa, nanti tinggal di scan, ya nggak masalah. Oke ya, itu yang untuk PI, dan yang terakhir PKM PM. Ini yang terakhir adalah PKM PM. PKM PM ini pengabdian pada masyarakat. Mitranya adalah mitra yang non profit, ya. Bedanya mitranya adalah mitra yang non profit. Ini ya. Jadi kalian bisa baca ini, mitranya adalah mitra yang non-profit, bisa lingkungan kalian, bisa misalkan kalian punya dekat dengan desa nelayan, misalkan saya pengen bantu nelayan, boleh gitu ya. Ini,
bab ini juga ditambahkan tentang cara menggali data potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Ya, boleh. Anggaran biayanya 5 sampai 10, yang tidak boleh sama kayak tadi ya, door prize, gimmick itu nggak boleh. Ini adalah rekapitulasinya. Rekapitulasinya, kemudian ini jenis kegiatannya, daftar pustaka, dan ini lampirannya. Ya, sama kayak tadi, saya sudah bikinin, kalian tinggal ngisi gitu ya. Ini saya ini deh. Nih, kemudian ada biodata dosen pendamping, dan ini adalah justifikasi anggaran. Sebentar, ini apa sih? Ini ya, ini justifikasi. Misalkan nih, ini contoh ya. Ini contohnya cangkul di sini. Kalian kan nggak cangkul lah, apalah nanti kalian inilah gunting rumput. Ini kalian apalah nanti, ini contoh. Data 50 GB, paket bicara boleh. Misalkan saya penyempinan data boleh, lain-lain boleh. Ini struktur organisasi, surat pernyataan ketua, surat kesediaan kerjasama dari mitra. Ya, jadi itu ya. Oke. Saya stop dulu recordnya.